Halo, selamat datang di channel saya, Riza Nanta. Ya, sekarang kita di mobil. Dalam perjalanan, ya di mobil ya Mas ya. Dalam perjalanan mau ke bengkel untuk ganti coilover atau pirnya All New Terios 2021. Jadi kemarin kebetulan saya baru ganti mobil bulan Maret kemarin, itu dari Kijang Kapsul diesel, LG diesel 2001 ke New Terios 2021. Nah, alasannya kenapa? Jadi sebenarnya nggak ada niatannya kita untuk beli SUV sejuta umat ini, tapi ya karena waktu itu memang harganya ini yang paling murah. Jadi waktu itu saya ngejar Expander, Livina sama R3 itu trim terbawah. Belok kanan ayah. Oh iya, belok kanan ya. Oke. Itu trim yang terbawah itu, loh kan ayah mau ke ini, mau ke ATM ya, jadi lupa. Trim terbawah itu rata-rata harganya di atas 200 juta. Sedangkan untuk ini harganya kemarin 208 juta dengan diskon 13 juta tanpa bonus sama sekali. Itu berarti mantapnya sekitar 195 kalau nggak salah, 195 500, selisih 10 juta sama R3 GL. Kalau sama Expander ya selisihnya 20 jutaan. Akhirnya ya udahlah, kita ambil aja lah. Saya pernah sebenarnya naik Rush TRD punya bos 2018, itu mabuk kita. Mabuk perjalanan ke situ Bondo, mabuk. Tapi kakak saya juga pernah test drive sebelum ambil R3. Aduh, bandingannya nggak kuat katanya. Tapi ya saya mikir nggak apa-apa lah, dengan selisih 10 juta saya bisa upgrade, dan kalaupun ada kaki-kaki yang tidak memuaskan pasti saya upgrade. Itu dana kalau sama ban ya, ban velg itu ganti semua itu ya kurang lebih 10 juta lah, berarti pas. Tapi dengan tongkrongan yang lebih maskulin. Yang kayak kebun cicak ya. Iya, itu ban itu ya. Kok panjang kan lingkaran. Itu loh. Ya. Jadi kebun cicaknya loh. Kendalanya sekarang adalah suspensi atau kaki-kaki ya, itu nauzubillah. Jadi kayak naik truk kita. Bahkan Fortuner pun saya rasa masih lebih baik ya daripada ini naikannya. Nggak tahu saya ini kenapa ini naikannya seperti ini banget. Jadi dia itu keras dan agak limbung. Jadi bayangin ketika ada goncangan itu kita sudah, kemudian masih digoyang lagi sama mobilnya. Itu yang bikin aduh, saya sakit pinggang. Kemudian ya anak saya si Ega ini, mana anak saya ini, halo ya, itu hobi muntah sekarang di mobil ya. Padahal mobil ini sebagai trim terbawah itu belum dapat jok kulit ya. Untungnya untuk karpet dasar kemarin sudah saya ini ya, sudah saya full kulit ya kemarin ke Mas Aris variasi. Nanti untuk variasi lain nanti menyusul ya. Jadi long story short, singkat cerita, kemarin saya tanya-tanya di grup Facebook, kemudian saya juga sempat transaksi di Tokopedia menggunakan kartu kredit. Saya beli pil Jamex coilover Jamex itu langsung depan belakang, karena memang saya nggak mau ribet ya urusannya bolak-balik ke bengkel, karena saya juga kerja di luar kota. Pil Jamex ini harganya kalau baru satu set itu sekitar 1.500.000. Kemarin saya sudah order, ternyata dibatalkan. Kemudian untungnya saya konsultasi di grup, itu ada yang komen, Om Radit ya, Radit apa Radit ya ini, Om Radit itu bilang belinya saya aja Om, coilover depan belakang, pir depan belakang saya gratisi rubber damper. Nah, rubber damper ini saya belum terlalu butuh sebenarnya, tapi karena di dapatnya sepaket itu ya udah oke lah. Akhirnya saya dapat dengan harga yang ya selisih dikit lah dengan harga baru, tapi sudah dapat bonus rubber damper. Selanjutnya kita coba ukur tingginya ya, tinggi ban dengan
ini kan dengan apa, pelek aja ya mungkin ya. Lebih kalau dengan pelek yang depan itu sekitar 21-22. Terus untuk bannya antara 10 atau 9 ya sebenarnya. Di 9 ya. Depan 9 dan 22. Belakang untuk ban di 12 dan untuk pelek di 24,5 ya. Jadi ini kebetulan ada jalan sedikit juga enak ya. Ya ini belok kanan ya. itu rasa sekali ya kita seperti Terus atas terus belok kiri. Cuma segitu cok ya. jadi berasa sekali kita seperti di setelah jedak itu masih ada sedikit ayunan limbungnya. Itu yang membuat kita jadi gampang mual, kemudian tidak nyaman, kemudian sakit pinggang. Itu kalau sakit pinggang ini lebih disebabkan karena joknya itu tidak suportif sama sekali. Jadi nanti ketika nanti bandingannya sudah lebih bagus, ternyata joknya nanti masih kurang, itu saya ada rencana ke tukang jok nanti untuk jok depan saja dua-duanya itu saya biklet, dan yang untuk khusus pengemudi nantinya akan saya ini ya tambah busa, dibentuk lagi lah sebenarnya biar lebih suportif seperti itu ya. Nah, nanti kalau ada usulan atau komen, wah rel kereta, untung tidak ada kereta, wow. Jadi itu tadi lewat kereta, rel kereta lumayan, jeduknya itu keras banget. Kalau ada usulan, komen atau kritik silakan ya ke kolom komen nanti. Maaf kalau pembukaannya agak banyak karena memang di jalannya bentar. Karena memang ini adalah YouTube vlog pertama saya dengan jadi ini untuk pel jamek yang di bagian belakang ya. Di belakang ini ya. Ini kebetulan saya beli sek dari Om Randit. Itu sudah dapat apa ini? Damper ya. Rubber damper ini harganya kalau baru sekitar 400 ribuan. Balance ini yang belakang 450. Kalau soknya sendiri yang belakang ini apa saya yang 900 sepertinya ini 900. Kemudian ini yang depan ya. Untuk yang depan ini ya bentuknya ya, ada bekas pemakaian karena ini memang bekas ya. Jadi ini dia ketika dibongkar ya. Jadi ini yang diganti nih cover. Ini settingannya terlalu keras, jadi kita ganti jamek dengan harapan dia lebih lembut redamannya nanti. Nah, ketika redamannya lebih lembut, dia kan otomatis untuk yang belakang itu lebih ambles. Makanya kemarin sama Om Randit itu ditambah damper karena katanya dia sering bawa beban banyak, bawa barang banyak di belakang. Jadi tahu sendiri ya kalau mobil ambles di belakang itu nggak enak ya, kalau dongak lah istilahnya. Untuk ukurannya ya ini ukuran pelnya kita juga belum tahu ya, nanti kita cek bareng-bareng ya. Ini
Ini proses untuk melepaskan per. Wah, itu aja ternyata. Gampang sekali ya untuk melepasnya ya. Ini pernya yang belakang pakai damper. Ukurannya ini ya. Beda ulirnya Pak ya? Ulirnya beda ya jumlahnya ya? Besarnya. Oh iya, besarnya juga ya. Ya wes. Di proses pemasangan. Udah kembali Om. Iya, tinggal Sup. Itu ada karet yang jatuh itu bukan, Mbak? Ya, ya, ya. Ada yang lepas karetnya ternyata. Ini super Jamex ini harusnya bantingannya lebih soft dibanding dengan spare orinya. Kemudian ditambah damper biar agak keras sedikit, jadi imbang dia, saling mengimbangi. Ini nanti untuk reviewnya gimana nanti setelah ini ya kita coba ya. Kita coba ini warnanya merah ya, lumayan lah, dapat lah tampang racing dikit. Jadi ini lebih banyak kayaknya. Sudah pernah Pak nyoba pasang pil Jamex Pak? Kalau di Surabaya dulu pernah. Ini kan Surabaya. ini kan biar Agak empuk. lentur. Iya, agak lentur ya. Ini agak kerasan. Biar nggak limbun ya. Iya, biar enggak. Kalau software parah kelasnya ini Pak. Enak ya kalau pakai alat. Tuh. Secara dimensi ini tanya lebih tebal, lebih nyaman katanya Pak, itu Pak. Jadi ini yang mau tahu bedanya Jamex sama ori, mirip sih, cuma katanya mekaniknya ini lebih lentur. Iya sih, jadi ya ini lebih ada daya pegasnya.
Jadi ini dia proses pemasangan kembali coilover Jamek. Ya, warna merah ya. Jadi kalau katanya Om Laknat itu merah itu racing, kalau untuk Terios atau Ras itu beda ya. Merah itu artinya nyaman. Karena kalau masih pakai standar itu sangat tidak nyaman. Lumayan sih, sayang tidak kelihatan dari luar nanti. Pasangnya harus hati-hati ya, agar tidak agar tidak oblak. Saya pasangnya ini di bengkel A2 variasi ya, di mana ini? Di Probolinggo. Depan ini juga ada MB. Cuma saya pasangnya di bengkel A2. Ya tampilannya jadi merah walaupun setelah diganti dengan Jamek. Halo, jadi ini kita sudah memasang per Jamek tadi di bengkel A2 variasi. Alhamdulillah dapat diskon 10% dan biayanya menurut saya murah sekali ya. Nanti ini saya nggak di-endorse loh ya, cuma karena menurut saya pelayanannya bagus, biaya murah, jadi nanti silakan untuk warga sekitar Probolinggo kalau mau ke variasi atau spring balancing itu bisa ke A2 variasi. Ini sudah saya ganti, rasanya signifikan sekali ya, kaget saya ini. Jadi kayak naik Avanza. ya tahu lah Avanza ya, kalau kelasnya Avanza kan nggak nyaman, tapi dia itu ini coba saya masuk, banyak ada orang. Dia itu ketika kena jalan bergelombang sudah nggak mantul, nggak keras, nggak ngayun, nggak limbung, itu sudah lumayan lah, sudah sangat proper sekali. Jadi ini ya, coba ya, jadi apa ya, kita kalau tadinya itu dia itu ketika kena jalan itu gitu ya, sekarang ya gitu aja ya. Nanti mungkin resikonya ya otomatis kan shock breaker aslinya itu lebih bekerja ya, karena dia lebih lembut. Nah ini otomatis resikonya nanti mungkin umur shock breaker bisa lebih lebih cepat mati dibanding dengan shock breaker ketika memakai per atau coilover standar. Tapi nggak ada masalah lah, karena Toyota kan juga terkenal bandel yang untuk spare part ya. Dan ini kita coba mau nikung tekan tinggi kok, nggak enak. Jadi silakan kalau teman-teman di viewer YouTube ini bilang ini sugesti atau apa, tapi menurut saya ini nyata ya, bukan sugesti. Dan di grup Facebook Alert sendiri kan sudah banyak yang mereview itu bahwa signifikan ada perubahan kan, dan menurut saya ini signifikan ya. Tinggal nanti masalah limbung atau tidak, stabil atau tidaknya itu yang saya kurang tahu. Tapi yang jelas ketika kita gunakan untuk jalan bergelombang itu sangat nyaman sekali menurut saya itu.
Sebenarnya ada sih tadi jalur yang bergelombang, nanti aja ya karena kita mau makan dulu. Kita review ini dulu ya untuk pemakaian sehari-hari ini. Sekali lagi saya lewatkan rel kereta api. Jadi kalau untuk rel standar ya, sumpah itu kita seakan didorong dari bawah kan, jedak gitu kan. Tapi kalau rel ini ya sudah proper lah. Untuk per ini ya, bukan rel. Untuk per ini sudah proper, jadi kita ya seakan-akan kita menaiki sebuah MPV, bukan lagi SUV anti kenyamanan ya, anti kemapanan, anti kenyamanan, yang dimana kita kalau sudah naik SUV ini rasanya jauh sekali dari kata nyaman ya. Satu lagi ya, jadi ketika di gigi rendah, gigi 1 atau gigi 2 biasanya kan untuk tarikan stereo sini nggak tahu ya apa karena saya berawal dari diesel yang gasnya itu nggak sensitif dia kan, jadi kayak ada delay kadang kan, kayak jeduk apa tarikannya jut gitu kan. Nah, itu ketika pakai per yang lama itu berasa sekali tuh kita menjut gini, maju mundurnya itu berasa sekali seperti didorong. Tapi ketika pakai ketika sudah ganti dengan per jamek depan belakang ini rasanya berkurang ya, berkurang ya. Jadi apakah lebih baik? Menurut saya jauh lebih baik. Jadi kalau per yang lama itu sampai mengharuskan kita harus putar otak cari cara gimana caranya jadi nyaman. Kalau yang sekarang sangat bisa ditolerir sekali. Jadi setara Avanza, setara Expander GLX apa GLS ya, yang rendah itu, tipe rendah itu saya rasa mirip lah. Mungkin dia sedikit di bawah ya, kita harus maklum karena ini profilnya dengan ban lebih besar, lingkar ban yang lebih besar, dengan per yang lebih dengan ground clearance yang jauh lebih tinggi dibanding MPV. Jadi kalau mau lebih nyaman lagi mungkin bisa diceperkan gitu kan, pakai triple S, pakai HSR yang lowering kit, dimana HSR itu harganya 3 juta, sedangkan ini jamek satu set kalau dapat baru itu 1,5 cuy, 1,5 anggaplah biaya pemasangan rata-rata di kisaran 150 sampai 250 ribu lah gitu kan ya. Itu kebetulan saya tadi dapat diskon juga, jadi ya worth it banget pakai jamek ini, worth it banget. Jadi dia nyaman lah gitu. Jadi yang tidak ada keluhan ketika naik Avanza, menyupiri Avanza, kemudian mengeluh ketika menyupiri New Terios atau New Rush, itu saya sangat merekomendasikan menggunakan jamek. Tapi ketika kebiasaan membawa mobil-mobil Eropa atau Korea ya dengan kenyamanan seperti itu, kemudian naik Avanza pun masih merasa tidak nyaman, ya masih kurang ini untuk kenyamanannya, untuk kenyamanan masih kurang, karena memang basicnya mobil ini sangat tidak nyaman ya. Mobil bukan buatan angkut manusia ini sepertinya. Ini saya coba lewat rel kereta api lagi ya. Ya jauh lebih proper loh. Jadi tidak ada goyangan berlebih. Jadi kalau pakai per yang lama itu beneran setelah jeduk itu kita masih didorong lagi oleh pernya. Jadi seperti 2 kali lah dengan jangka waktu yang relatif singkat, itu setelah jeduk langsung didorong, sehingga itu yang bikin mual biasanya, itu bikin mual, bikin mabuk. Nah tapi kalau ini enggak, kita cuma jeduknya aja, dan itu pun secara signifikan ada perbaikan. Jadi saya berharap sih, ini kan mobil ini sudah 3-4 kali dimuntahin oleh anak saya. Saya berharap sih setelah ini juga sudah nggak muntah lagi nih si anak ini, jadi nggak ribet lagi kita bersihin mobil ya. Ya Mas Eka ya? Mas Eka suka muntah?
Ya maaf tadi memorinya habis, jadi saya bersihkan dulu. Jadi ini sekarang kita coba di jalan semi off-road ya, pindahkan kamera depan ini, ya anggaplah ini off-road ya. Jadi biasanya kalau kita jalan di jalan seperti ini tuh, waduh, berasa sekali kan di pinggangannya, jeduk-jeduknya ya. Tapi untuk kali ini ya kayak naik Avanza lah, seberapa ya. Jadi kita ini saya sengaja nggak enak mungkin ya, itu masih enak kalau di depan ada batu. Ini adalah jalannya, wow, ya nyaman, maksudnya bukan nyaman ya, dapat diterima oleh pengemudi, karena saya kan juga harus standby tangan di setir, both hands di setir, kemudian kaki karena ini manual juga kan, harus standby, terus kemudian harus melawan goncangannya Terios itu dalam perjalanan. Saya rata-rata 2 jam ya, kalau mudik itu rata-rata 2 jam itu pasti sakit semua di badan. Tapi dengan ini saya yakin lebih nyaman lah untuk perjalanan jauh, agak jauh gitu. Karena mobil ini mobil weekend. Kemudian apa ya, ya overall sih ketika kita membandingkan kaki-kaki Terios sebelum dan setelah menggunakan jamet, itu kalau awalnya itu skor kenyamanan Terios itu di kisaran di bawah 5 ya, 4 atau 3 kalau menurut saya itu sangat tidak nyaman sekali. Setelah ini ya dia kisaran 7 atau 8 lah. Jadi dia cuma kalah itu ya sama Xpander R3, kemudian Innova, kelas-kelas seperti itu ya, kelas-kelas yang memang di atasnya itu. Dan ini kita coba lewat rel kereta api ya. Kalau lewat kereta api kondisinya sangat tinggi. Bagaimana? Jadi dia lebih stabil, jauh lebih nyaman, tidak limbung, tidak ada istilahnya goyangan berlebih ya, goyangan berlebih ketika kita harus melewati jalan yang tidak rata itu. Jadi ya secara overall jauh lebih baik jamet, itu kesimpulannya ya. Untuk tingginya tinggi apa ya, jarak antara ban dengan fender insya Allah sama, nanti kita cek ketika turun ya. Jadi ini tampilan setelah kita lakukan penggantian per atau coilover ya dengan jamet. Kita ukur lagi untuk depan tadi 9 dan 22, 9 dan 22 sekarang ya, tetap mana lebih tinggi kayaknya, bawahnya 22, oh tetap, karena ini kan tetap di 22 ya. Ayo tetap untuk apa namanya, jarak antara fender dengan roda tetap tidak mengalami penurunan. Belakang, nah ini coba ini turun 1 cm berarti jadi 11, karena tadi 12 ya, ini 12 sekarang belum, ini tetap kayaknya 11 12, ini tadi 23 ya, tadi 24 sekarang 23, relatif tetap sih. Ya, jadi mohon maaf ya kalau kurang fokus ya, karena ini juga video review pertama saya. Jadi ketika kita mengganti pel dengan per jamet itu, kesimpulan saya pertama jauh lebih stabil dan lebih nyaman tuh, karena ketika ada gonjangan ya, kayak ini saya juga pengemudi ya, kita melewati jalan yang tidak enak, sudah berasa sekali itu jedaknya, habis itu masih digoyang gini mobilnya. Sedangkan
gejala itu otomatis untuk jedaknya itu berkurang menjadi standar lah ya, standar kalau mobil-mobil melewati jalan tidak rata. Kemudian untuk limbungnya itu nggak ada, dan ini konfigurasi yang saya gunakan adalah full jamek ya, full jamek dan rubber damper. Jadi kalau totalnya itu 1,5 tambah 450 ya kurang lebih 2 juta lah, 2.200-an dengan ongkos pasang nanti ya. Untuk teman-teman nih yang tanya kira-kira habisnya berapa, kalau kondisi all new ya, semua itu baru, teman-teman harus menyiapkan budget sekitar segitu. Kalau gimana hasilnya, ini baru saya pakai keliling ya setengah jam, itu berasa sekali bedanya ya. Jadi saya menyarankan sekali teman-teman yang punya trouble atau punya keluhan di sektor kenyamanan, sebaiknya segera mengganti pair atau coilovernya dengan jamek. Dan lebih baik lagi, karena saya belum pernah nyoba ini yang tanpa damper ya, lebih baik lagi sekalian sama dampernya lah, kecuali jika bapak ibu terbiasa menggunakan sendiri atau 2 orang penumpang, itu tanpa damper sepertinya lebih bagus. Tapi kalau ada masa-masa dimana kita mengisi dengan full, kemudian di belakang dengan full load, itu sebaiknya pakai damper. Karena apa? Karena yang belakang itu rawan ambles. Jadi bayangkan kita biasa mobil seperti ini, kemudian karena yang belakang ambles gini, ini kan dari segi kita drivingnya juga kurang nyaman jadinya kan, apalagi kalau malam hari itu lampu bisa kena ke penumpang atau ke mobil yang lawan arah, itu bahaya sekali. Untuk kenyamanan sekali lagi, dari awalnya itu kenyamanannya itu kisaran 1/10 ya, ratingnya itu 3 kalau kelas Terios itu. Bagi saya 3, mobil paling tidak nyamannya pernah saya naikin untuk mobil penumpang. Setelah menggunakan pel jamek dan rubber damper ini ya di kisaran 78 lah, 78 masih sangat acceptable sekali, dapat menikmati perjalanan lah dengan kaki-kaki yang baru ini gitu. Itu ya untuk pemasangan. Tadi saya di dua variasi itu buka setiap hari, dia jarang kan ada bengkel-bengkel besar yang buka hari Minggu, tapi dia hari Minggu, wow, hari Minggu dia tetap buka dan jam operasionalnya jam 8 sampai jam 5. Itu saya rekomendasikan karena ongkosnya juga murah ya, di bawah pasaran, apalagi ada diskon kalau mau follow Instagram dan YouTube-nya. Sekian dulu dari saya. Nanti ke depan sih kalau ini nanti rame, saya akan mereview mengenai fitur-fitur dari Terios, kenapa saya beli Terios, kemudian owning experience ya, pengalaman memiliki Terios selama berapa ini, 5.700 km. Jadi ini kilometernya masih 5.700 ya. Ini ya 5.700 odometernya. Itu saya sudah ganti pair karena memang sangat tidak nyaman sekali. Kalau nanti channelnya rame, makanya di subscribe ya, di komen nanti kalau rame saya akan memberikan owning experience kayak Om Dito, lupa saya Om Dito di YouTube. Om Dito itu salah satu panutan saya, kenapa saya buat ganti dengan jamek ya, itu nanti akan saya review. Terus kemudian mengapa menurut saya Terios itu worth it banget, kenapa Rusty RD itu kemahalan banget bagi saya, itu nanti akan saya sharing nanti di video selanjutnya nih. Ini kemahalan dalam arti bukan apa ya, tapi dari segi quality ya, overall quality-nya itu ya. Kalau fitur, memang fitur kan masalahnya kan fitur itu ya, tapi dengan harga segitu, fitur yang segitu banyak, tapi driving experience-nya masih berasa mobil murah gitu. Terima kasih. Oh ya, buat om-om semua atau tante-tante, kalau ada yang nonton ini, coba dong di sharing kenapa alasannya om dan tante itu, teman-teman semua,
membeli Rush atau Terios, karena kan orang kan paling pilihannya beda-beda ya. Kalau saya ya takdir, karena satu hari aja langsung deal saya ini dengan harga di bawah 200 juta soalnya. Dan mobil-mobil lain, MPV lain yang sekelas, yang di bawah malah kelasnya harusnya ya, itu harganya rata-rata masih di atas 200. Paling ya Mobilio, Avanza, Xenia itu yang di bawah 200. Kalau S3, Levina, Expander itu rata-rata di atas 200. Jadi tadi sudah saya ukur ya. Jadi untuk jarak antara roda fender dan roda dengan tepi pelek itu rata-rata sama ya. Jadi nggak ada perubahan signifikan, paling ya setengah senti, 1 senti. Tapi nggak tahu ya kalau kita dudukin ya, maksudnya karena ini lebih empuk kan, ribonnya lebih bagus, mungkin dia juga lebih rendah ketika diisi penumpang. Itu yang saya belum tahu juga, belum ngecek. Tapi yang jelas review saya kesimpulannya adalah untuk 2 juta, budget 1,5 juta sampai 2,5 juta, itu jika teman-teman yang punya all new Terios atau all new Rush ingin driving experience yang lebih baik, kemudian redaman yang lebih baik, kaki-kaki yang lebih nyaman, itu saya sangat merekomendasikan Jamex ini gitu. Karena kan yang lain kan rata-rata sudah jauh lebih mahal ya. Jadi ada HSR 3 juta, shock Bilstein itu shocknya saja itu 2 juta ya. Itu jadi lebih baik dicoba dulu ini, nggak ada salahnya coba. Toh nanti kalau nggak cocok, misalnya nggak cocok kan dijual, itu banyak yang nyari di grup-grup, itu banyak yang nyari secondnya itu. Paling ya rugi 100-200 per pasang, itu hal yang lumrah lah untuk kita melakukan eksperimen ya. Itu tapi saya sendiri kemungkinan besar akan tetap menggunakan Jamex ini tanpa perlu melakukan perubahan lagi, karena ini sudah cukup nyaman sih. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi, untuk driving experience, untuk nyaman dan lain-lain, itu dari 3 dia ngebus sekitar 5, anggaplah 5, angka 7 atau 8, 4 sampai 5 poin dia gitu. Jadi semoga nanti kalau saya mudik ya, kita coba long drive experience di tol. Saya biasanya maksimal 120-140 itu sudah mentok ya, itu apakah dia limbung atau tidak. Kemudian di jalan bergelombang sekali seperti daerah Ngoro itu di Mojokerto itu, nanti kita coba itu seperti apa dia gitu ya. Jadi jangan lupa di subscribe. Nanti kalau ada request tentang apa yang harus saya upgrade, apa yang harus saya review lagi, silakan nanti komen di channel saya ini ya. Terima kasih, saya Riza Ananta, selamat siang.